Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Cesar Erlangga dari program Studi Teknik Informatika dengan NIM 1201400032 dari kelas Metodologi Penelitian RA. Di sini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester saya, yaitu pembuatan rancangan proposal tugas akhir dengan judul Perancangan Digitalisasi Inspection Sheet pada Quality Control berbasis website menggunakan metode waterfall. Selanjutnya, latar belakang yang pertama, digitalisasi inspection sheet merupakan target utama penyelesaian pada tugas akhir ini. Adanya sistem digital dan mudah dijangkau oleh karyawan quality control PT Inka Persero menjadi pembaharuan yang diharapkan oleh perusahaan untuk dapat memudahkan karyawan dalam mengefisiensi waktu dan tenaga. Inspection sheet yang dikembangkan berbasis website yang dapat diakses setiap waktu dalam keadaan online selama 24 jam. Metode yang dikembangkan menggunakan metode pengembangan waterfall di mana pengerjaan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara meminimalisir dalam melakukan pengembangan sistem digitalisasi inspection sheet. Yang kedua, bagaimana langkah dan cara membangun sistem digitalisasi dan merubah sistem manual ke dalam bentuk digitalisasi. Dan yang ketiga, bagaimana mengukur keberhasilan dalam mengcover kegiatan quality control menggunakan inspection sheet digital yang dikembangkan di PT Inka Persero. Lalu ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui dan mengoptimalkan kinerja quality control dalam melakukan pengecekan kualitas secara digital, membangun sistem digitalisasi inspection sheet berbasis web, dan memudahkan pengelola data dan penyediaan informasi dan pelayanan sistem secara lebih mudah dan efisien. Lalu yang ketiga, menguji sistem mobile menggunakan metode pengujian yaitu black box testing. Selanjutnya, terdapat batasan masalah. Yang pertama, studi kasus pada penelitian ini adalah PT Inka Persero yang hanya berfokus pada bidang quality control. Yang kedua, pada perancangan perangkat lunak di atas hanya merancang dan mengembangkan perangkat lunak berbasis website. Dan yang ketiga, pada perancangan perangkat lunak di atas hanya dapat memberikan informasi terkait inspection sheet. Lalu yang kedua, ada tinjauan pustaka. Yang pertama dari peneliti Ahmad Rifai 2019, yaitu dengan judul penelitian penerapan metode waterfall dalam perancangan sistem informasi ujian pada SMK Indonesia Global berbasis web dengan menggunakan metode waterfall sebagai metode pengembangan perangkat lunaknya. Dengan hasil penelitian ini menghasilkan sistem informasi ujian di SMK Indonesia Global dengan tujuan untuk membangun sebuah sistem informasi website yang memudahkan siswa dalam mengetahui informasi mengenai ujian. Lalu terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu berbeda pada objek penelitian dan proses implementasinya. Lalu yang kedua, ada Wahyu Hidayat Idriana Maita 2017 dengan sistem informasi pelayanan publik berbasis web pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar dengan metode yang digunakan yaitu metode prototyping yang dihasilkan sistem pelayanan publik berbasis web untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. Lalu terdapat tujuan dari penelitian ini dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan permohonan pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Kampar. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada metode yang digunakan. Lalu ada Agus Nodeku Agus dengan judul implementasi sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis web di puskesmas. Metode yang digunakan yaitu metode prototyping dengan hasil berubahnya proses pengelolaan data rekam medis ini dengan sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis website dengan tujuan penelitian untuk membantu kinerja petugas pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan dalam mengelola data pasien. Perbedaannya yaitu pada metode penelitiannya, yaitu pada penelitian ini menggunakan metode prototyping dan pada penelitian saya menggunakan metode waterfall. Lalu selanjutnya ada Abu Salam, Junta Seiraja, dan Isa Aksianau, yaitu sistem monitoring penyebaran COVID-19 di Indonesia menggunakan data dari API sebagai sumber informasi dan proses pengembangannya menggunakan proses pengembangan metode prototyping. Digunakan pada penelitian ini menghasilkan perubahan proses rekap dan pelaporan data dari COVID-19 menjadi lebih mudah dan menggunakan sistem website. Tujuan penelitian ini untuk memudahkan mengetahui data dan informasi mengenai pasien yang terpapar COVID-19. Perbedaannya yaitu pada perbedaan metode yang dikembangkan. Selanjutnya, dasar teori yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan media yang diimplementasikan secara teknologi untuk tujuan merekam, menyimpan, dan menyebarluaskan ungkapan linguistik serta untuk mendukung pembuatan inferensi.
Lalu ada website. Website merupakan suatu wadah dalam memberikan halaman informasi yang telah disediakan oleh internet. Website juga dikatakan sebagai suatu kumpulan halaman web yang saling berhubungan satu sama lain. Website dapat diakses menggunakan internet. Website juga menghubungkan suatu jejaring online di seluruh dunia. Website merupakan salah satu situs yang dapat diakses dan digunakan oleh pengguna internet. Kemudian ada metode dasar teori metode waterfall, yaitu sebuah metode pendekatan dengan dilakukan secara berurutan yang dilakukan oleh pengembang developer dalam mengembangkan perangkat lunaknya. Tahapan ini berisi sebuah aturan spesifikasi tugas, menggambarkan sebuah kebutuhan pengguna, dan berisi dari tahap-tahapan perancangan, pemodelan, desain, dan pengimplementasian sistem secara utuh dan penuh. Selanjutnya, untuk pengujian menggunakan black box testing. Black box testing merupakan suatu cara uji melibatkan pada kesesuaian fungsional dari perangkat lunak. Pengembang memiliki bentuk dalam mengelompokkan pekerjaan secara menyeluruh dan mengembangkan seluruh kinerja sesuai dengan kebutuhan fungsionalitas suatu sistem. Kemudian ada alur penelitian, yang pertama dari mulai, lalu ada analisis permasalahan. Di tahapan ini kita menganalisis apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh dari tempat studi kasus yang kita ambil terhadap implementasi yang akan kita lakukan terhadap website tersebut. Lalu ada studi literatur, kita membaca tinjauan pustaka dan studi dari literatur review yang pernah dilakukan oleh orang lain terhadap penelitian yang hampir sama dengan kita, sebagai landasan teori yang kita punya untuk mengembangkan suatu sistem. Lalu ada analisis software requirements, jadi kita menganalisis apa saja kebutuhan dari software, apa saja yang harus dikembangkan di dalam software. Lalu ada pengambilan data. Di sini saya mengambil data dari PT Inka Persero itu sendiri. Lalu ada pengembangan sistem. Di sini diisi dari pengembangan sistem, yaitu isi dari metode waterfall itu sendiri. Yang pertama ada perancangan, bagaimana saya merancang website tersebut menggunakan metode waterfall, bagaimana saya merancang website tersebut untuk dapat dikelola oleh stakeholder dari divisi quality control di PT Inka Persero. Lalu ada desain. Di sini yang pertama saya menggunakan sketching yang menggunakan secara manual, lalu saya lakukan mockup juga pada aplikasi Figma. Saya membangun desainnya di situ. Lalu pengerjaan sistem FE dan BE, yaitu front end dan back end, yaitu ada pengerjaan dari sistem itu sendiri dan pengimplementasian sistemnya. Lalu ada metode testing. Di sini saya menggunakan testing dari black box, menggunakan struktur fungsionalitas dan non fungsionalitas, apakah bekerja sesuai dengan kinerja atau tidak. Lalu ada dokumen laporan akhir, pengimplementasian sistem yang akan ditujukan kepada PT Inka Persero, lalu selesai. Kemudian ada alat dan bahan. Alat yang digunakan di dalam penelitian ini adalah laptop Dell Intel Core i5 1145G7 quad core up to 4.4 GHz dengan text editor Visual Studio Code dalam melakukan development system. Lalu bahan yang dipakai dan diimplementasikan dalam penelitian ini berasal dari data yang diambil di PT Inka Persero yang digunakan sebagai dataset dalam mengumpulkan informasi mengenai inspection sheet. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, semoga ujian akhir semester saya sudah memenuhi dan dapat memaparkan proposal tugas akhir saya secara menyeluruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.